Jadikan pengalamanmu sebagai pelajaran penting untuk menyikapi kehidupanmu saat ini, karena setiap pengalaman memberimu sebuah pesan untuk kebaikanmu, sebagai sarana untuk bertumbuh dan berkembang, baik secara kedewasaan ataupun kesehatan finansial. Untuk dapat memahami pesan dari sebuah pengalaman, kamu perlu merenung atau kontemplasi dan mempertanyakan pada dirimu sendiri akan pesan dari pelajaran hidup yang pernah kamu alami, atau yang sedang kamu alami saat ini. Percayalah, semesta selalu membawamu ke arah yang lebih baik, dan dari situlah tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, segala bentuk ujian hidup selalu memberi pelajaran penting untuk pertumbuhanmu. Terlebih, kamu adalah sosok yang sudah ditempa dengan peristiwa yang menyakitkan semenjak masa kecilmu. Jika saja kamu bisa menerjemahkan pesan dari semesta melalui edukasi kehidupan, pastinya kamu bisa dengan mudah mencapai apa yang kamu inginkan. Kamu akan lebih mudah menaiki tangga secara bertahap, dan berdiri di atas panggung kepemimpinan bisa kamu raih dengan waktu yang lebih singkat. Saat ini, kamu perlu untuk mulai flashback mereview pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu sebagai bahan perenungan. Bukan untuk menyesali ataupun meratapi sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Tapi, mulailah mengambil dan mencari makna di balik peristiwa buruk yang kamu alami di kehidupan sebelumnya, dengan menemukan makna di balik kejadian yang menyedihkan di masa lalu. Berarti kamu mulai memutus rantai pola berulang, karena, tanpa memahami pesan dari sebuah peristiwa, kamu akan mengalami pola yang sama, dan selama kamu belum lulus dari pelajaran hidup akan sebuah kejadian buruk, kamu akan berputar-putar pada hal yang sama sampai kamu benar-benar memahaminya. Satu hal yang perlu kamu perbaiki saat ini adalah terkoneksinya kamu dengan orang-orang toksik. Ini hal yang sangat penting untuk kamu pahami, karena kamu sudah berkali-kali mengalami pelajaran ini. Bahkan, mungkin sampai saat ini pun kamu justru masih saja selalu terkoneksi dengan orang-orang toksik, entah dalam urusan kerja, atau urusan asmara. Pelajaran penting yang bisa kamu ambil dari kejadian tersebut di atas, kamu perlu menyadari dan memahami jika menjadi orang baik itu tidak menjamin akan diperlakukan baik. Bisa jadi, kamu justru menjadi gudang manfaat bagi mereka yang toksik. Kebaikanmu memang tidak diragukan lagi, namun, kamu justru seringkali menjadi korban atas kebaikan yang kamu lakukan, entah dimanfaatkan atau dimanipulasi, bahkan menjadi korban penipuan. Jika kamu belum bisa mengambil pelajaran penting dari kejadian di atas, kamu akan terus berulang mengalami hal yang sama. Dari sini, admin menyarankan agar kamu mulai memberi batasan sehat dengan orang lain, terlebih orang yang baru kamu kenal. Cobalah untuk memberi ketegasan dengan koneksi yang kamu bangun. Berbuat baik memang sesuatu yang sangat mulia, tapi, jika kebaikanmu hanya dimanfaatkan, itu hanya akan menjadi senjata makan tuan, kebaikanmu justru akan menyakitimu sendiri. Berbuat baiklah dengan penuh kesadaran, jangan memaksakan kehendak hanya untuk berbuat baik. Jika kamu memang tidak mampu, jangan paksakan dirimu, kamu memiliki hak untuk berkata tidak. Sebagai contoh, ketika ada orang yang meminjam uang kepadamu, kamu seringkali memberikan pinjaman tanpa mempertimbangkan kebutuhanmu sendiri, padahal, kamu sendiri juga membutuhkan, tapi kamu paksakan untuk dipinjamkan ke orang lain, dan pada akhirnya membuatmu menyesal di kemudian hari. Mulailah menyadari dan memahami akan hal ini, kamu tidak memiliki kewajiban untuk meminjamkan uang jika kamu sendiri tidak mampu, kamu berhak untuk menolak dan berkata tidak. Namun, satu hal untuk memutus koneksi dengan orang-orang toksik bukan dengan cara membencinya. Mulailah menjaga jarak dan berani untuk berkata tidak jika memang kamu tidak memiliki kemampuan untuk menolong dan berbuat baik. Jangan mengira jika orang lain itu sama seperti dirimu, orang lain belum tentu akan memperlakukan hal yang sama sepertimu, dan tidak semua orang akan menghargai kebaikanmu. Dan kabar baiknya, saat ini kamu sudah mulai menjaga jarak dengan orang-orang yang tidak mendukungmu bertumbuh dan berkembang. Bahkan, semesta juga telah memutuskan koneksi dengan orang-orang yang tidak memberi manfaat kepadamu. Mungkin, ada beberapa Leo yang harus kehilangan ponselnya, dan pastinya, kamu juga kehilangan kontak yang dulu pernah terkoneksi. Atau, ada juga beberapa Leo yang kehilangan kontak karena ponsel tidak sengaja terreset. Mulailah melangkah dengan cara baru agar tidak mengulang hal sama yang justru merugikanmu, dan kamu akan lebih mudah dalam meraih apa yang kamu inginkan. Lalu, bagaimanakah kondisi Leo di awal bulan Maret tahun 2024 ini? Di video kali ini, admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo perihal cinta, karir, keuangan, peruntungan dan kesehatan pada hari Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024. Admin membaca prediksi ramalan zodiak Leo pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024.
Disclaimer, jangan jadikan prediksi ini sebagai acuan yang pasti dalam menjalani kehidupan, karena ini hanya sebatas prediksi yang bisa terjadi atau tidak terjadi sama sekali, semua tergantung kesadaranmu. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel kami. Berikut ulasan selengkapnya hasil pembacaan energi Leo saat ini, simak video ini sampai selesai. 1. Cinta. Saat ini, mungkin kamu memilih diam daripada menambah kerumitan dan menjadi beban pikiranmu dalam rumah tangga. Pasalnya, mencoba untuk menasehati atau mengungkapkan apa yang ada dalam benakmu pun tidak juga menunjukkan perubahan. Ia masih saja seperti sebelumnya, dari situlah kamu memilih diam dan membiarkan mengalir apa adanya. Ini bukan berarti egois, karena, jika saja kamu egois, mungkin kamu sudah pergi dari keadaanmu sudah lama, namun, kamu masih memikirkan anak-anakmu. Ini memang berat, seolah, kamu menjadi tulang punggung tunggal di dalam keluarga. Terlebih, Leo perempuan yang mengalami hal tersebut, ini benar-benar menjadi beban batin. Bagi sebagian Leo yang masih pacaran, jangan terlampau baik pada orang yang belum ada kejelasan ke depannya. Jika masih sekedar hubungan pacaran, kamu belum memiliki hak untuk memberikan segala sesuatu yang diinginkan kekasihmu. Kamu perlu memberi batasan sehat akan hal ini, jangan sampai kamu hanya dimanfaatkan dan menjadi sebuah penyesalan di kemudian hari. Bagi sebagian Leo yang masih single, saat ini, kamu mungkin benar-benar muak dengan apa yang terjadi saat ini. Pasalnya, seseorang yang kamu pikir akan memberimu cinta justru sama sekali tidak kamu dapatkan. Padahal, kamu sudah memberikan sesuatu sebagai sebuah rencana ke depannya agar lebih baik ketika bersama. Tapi, semua itu sia-sia dan percuma, orang tersebut tidak menunjukkan keseriusan untuk bersamamu, dan kini kamu mulai memberi batasan sehat untuk segera memutuskan koneksi tersebut. 2. Karir. Saat ini, kamu merasa jenuh dengan rutinitas kerja yang itu-itu saja. Sebagai sosok yang suka berpetualang, kamu memang mudah bosan dan selalu menginginkan hal baru, termasuk dalam hal pekerjaan. Kondisi pekerjaanmu dalam keadaan baik-baik saja, rasa jenuh yang kamu rasakan mungkin karena ada satu hal yang kamu inginkan tapi sampai saat ini belum bisa kamu dapatkan. Disarankan agar kamu tetap fokus pada pekerjaanmu, semua ada waktunya, jika memang sudah tepat, apa yang kamu inginkan akan mendekat kepadamu. Bagi sebagian Leo yang memiliki usaha atau bisnis, satu pola yang perlu kamu perbaiki adalah soal kepercayaanmu pada orang lain, karena sampai saat ini, kamu terlalu ceroboh dalam memberikan kepercayaan, termasuk pada orang yang baru dikenal sekalipun. Jadikan ini sebagai pelajaran penting, karena kamu masih berputar di kejadian yang sama, memberi kepercayaan pada orang lain justru kamu dirugikan dan menyesal di kemudian hari. Bagi kamu yang belum mendapatkan pekerjaan, jika saat ini kamu berencana untuk mendirikan usaha mandiri, pastikan kamu tidak mengambil pinjaman sebagai modal, karena akan memberi dampak ketidakfokusanmu ke depannya. Alangkah baiknya, jika mendirikan usaha, mulailah dari apa yang kamu punya dan apa yang bisa kamu lakukan tanpa harus meminjam uang pada bank. 3. Keuangan. Meskipun kamu masih memiliki tanggungan hutang, namun, saat ini kamu merasa sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Saat ini kamu lebih fokus pada apa yang bisa kamu lakukan dan tidak hanya fokus memikirkan hutang. Kini kamu mungkin menyadari jika hanya dipikirkan saja, hutang tidak akan terlunasi. Jika saja kamu tidak memiliki beban hutang, mungkin kamu bisa memulai hal baru untuk menciptakan sumber keuangan. Namun, uang yang kamu dapatkan justru harus kamu fokuskan untuk membayar tagihan hutangmu. Ini adalah pelajaran penting untukmu yang sudah berkali-kali terjebak pada pola yang sama. Mulailah berjanji pada dirimu sendiri untuk tidak mengambil pinjaman kembali, karena sebenarnya, kamu bukanlah tipe zodiak yang suka berhutang, kamu justru sosok yang gemar memberi pinjaman uang pada orang lain. Jika dilihat secara energi, kondisi keuanganmu saat ini agak sedikit lebih baik, meskipun belum mencapai kestabilan, tapi kamu sedikit lebih merasakan ketenangan, dan bagi sebagian Leo, meskipun saat ini tidak memiliki uang sepeser pun, tapi, selama kurang lebih sebulan ke depan akan ada sebuah hasil atas usaha yang saat ini dijalankan, mungkin, kamu bisa membeli sesuatu yang saat ini kamu rencanakan. 4. Peruntungan. Awal bulan akan menjadi sebuah langkah baru untukmu, terlihat dari bagaimana energimu yang semakin optimis saat ini, meskipun di hari ini kamu merasa sedikit lesu dan seolah tidak memiliki semangat. Namun, semua itu tidak menghalangimu untuk mendapatkan keberuntungan, dan salah satu keberuntungan yang kamu dapatkan,
apa yang kamu usahakan saat ini menunjukkan ada kenaikan yang lebih baik dari sebelumnya, sedikit lagi kamu akan mencapai target. Tahun 2024 ini memang waktu bagimu untuk menuai apa yang sudah kamu tabur di kehidupan sebelumnya. Karma baik akan kamu terima di sepanjang tahun ini. Hal tersebut bisa kamu amati akan segala kemudahan yang kamu rasakan, dan terputusnya koneksi dengan orang-orang toksik adalah sebuah pertanda jika kamu akan mendapat keuntungan dan keberuntungan. Dan di awal bulan Maret ini, akan ada seseorang yang menawar apa yang sudah lama kamu iklankan di sosial media. Mungkin, orang tersebut akan membeli dengan harga yang kamu tawarkan. Selain itu, kegelisahanmu saat ini akan mendapat sebuah jawaban. Kejelasan akan kamu lihat di hari ini dengan mata kepalamu sendiri. Bagi kamu yang berprofesi sebagai penjual atau memiliki toko, hari ini akan ada peningkatan penjualan, bersiaplah akan kesibukan ini. Rezeki besar akan datang dari arah yang tidak kamu duga, entah bagaimana caranya dan entah dari mana datangnya, sesuatu itu akan hadir ke dalam hidupmu, mungkin, ini adalah akumulasi dari kebaikan-kebaikanmu di kehidupan sebelumnya. 5. Kesehatan. Mungkin kamu juga merasa aneh, mengapa rasa tidak enak badan hanya kamu rasakan di sore hari, sedangkan semakin malam justru hal itu tidak kamu rasakan. Menurut admin, mungkin kamu memang perlu untuk mulai membatasi diri, meluangkan waktu untuk sendiri, karena bisa jadi, rasa sakit pada badanmu karena energimu terserap oleh lingkungan sekitar, bukankah kamu merasa lelah ketika berada di tempat ramai? Mulailah mengambil pelajaran dari berbagai pengalamanmu di kehidupan sebelumnya, karena semesta selalu memberi pesan atas segala kejadian yang mungkin menyakitimu, namun, itu untuk menghindarkanmu dari bahaya selanjutnya, maka dari itu, carilah makna atas segala pengalamanmu untuk melangkah ke depan, setiap pengalaman dalam hidup diatur untuk mengajarimu sesuatu yang perlu kamu ketahui untuk maju. Pembacaan ini berdasarkan energi zodiak Leo secara keseluruhan atau umum, mungkin tidak resonet bagi sebagian Leo, namun, mungkin resonet bagi sebagian Leo lainnya. Karena ada banyak energi yang sangat mempengaruhi ketika seseorang dilahirkan, dari tanggal lahir, bulan, tahun hingga cuaca, mohon untuk dimaklumi atas keterbatasan kami, karena akan sangat panjang jika dibahas semuanya. Demikian sedikit ulasan hasil pembacaan energi Leo hari ini, Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024, semoga video ini bermanfaat, jadikanlah sebagai doa dan motivasi agar semakin menambah semangat dalam meraih apa yang diinginkan. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan segera terwujud dalam waktu dekat. Amin. Terima kasih.